Saya sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan kajian Quran Sunnah. Satu desa hanya saya sendiri Ustadz. Yang saya tanyakan, apa yang bisa menyebabkan Allah memberikan karunia ini kepada diri saya Ustadz? Saya orang yang banyak melakukan dosa, tapi kok Allah mempertemukan saya dengan kajian di MTA ini. Mohon tausiahnya supaya saya bisa istiqomah. Apa yang ditanyakan tadi apa? Apa yang menyebabkan Allah memberikan karunia ini kepada diri saya? Nah, itu urusan Allah kan tidak tahu kita. Suatu tanda Allah memberi hidayah ya pada kamu. Lalu apa yang menyebabkan? Ya tidak tahu karena kamu mau menggunakan akal pikiranmu. Ya. Sebetulnya Allah itu memberikan hidayah kepada siapapun. Maka Quran itu diturunkan ya, hudalinnas, petunjuk bagi semua manusia. Ya. Tapi ada manusia yang diberi petunjuk Al-Quran itu ada yang tidak mau, tidak memperhatikan, tapi ada yang memperhatikan. Nah saudara ketika kajian Quran digelar, saudara dengar entah tahu dari mana, saudara memperhatikan, maka dapat petunjuk. Quran itu sebetulnya bukan untuk orang-orang tertentu kok, ya. Diterangkan oleh Allah, ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Ya. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah penuh berkah. Ya. Maka supaya dikaji ayat-ayatnya ini. Nah, orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat dapat pelajaran. Nah, mudah-mudahan sudah termasuk dapat akal pikiran yang sehat. Di samping itu, ya, saudara mau menggunakan akal pikirannya, ya, maka dengan menggunakan akal pikiran yang diberikan oleh Allah namanya bersyukur. Nah, bersyukur itulah menyebabkan Allah menambah banyak kenikmatan, termasuk kenikmatan saudara tergerak hati saudara, kok ikuti kajian ini apa yang benar? Padahal tetangga saya sudah tidak mau dengar lah kajian, nah kok saudara terketuk sendiri ya, bersyukur harusnya dapat hidayah dari Allah. Ya. Nah dengan bersyukur ini nanti saudara akan mendapat tambahan-tambahan nikmat lagi dari Allah, karena Allah janji la in syakartum la azidanakum. Kalau diberi nikmat oleh Allah itu bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan. Nah, tambahan-tambahan nikmat yang diberi oleh Allah pada saudara nanti apa? Udah tunggu aja, syukur aja lah. Yang Allah sebetulnya sudah turunkan toh, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal basara wal af'idata la'allakum tashkurun. Semua manusia sama ketika dilahirkan dari perut ibunya, tidak mengetahui apapun, tidak tahu apa-apa, semuanya sama. Gitu? Tapi setelah mulai sesuatu, ya, Allah memberikan pendengaran, Allah memberikan penglihatan, Allah memberikan hati. Nah, Allah memberikan pendengaran, penglihatan, hati itu la'allakum tashkurun, supaya manusia itu bersyukur. Bersyukur itu artinya menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu, ya, sebagaimana mestinya. Ada jalan-jalan yang baik, diberi pendengaran untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, diberi penglihatan untuk melihat hal yang baik, tanda-tanda kekuasaan Allah, diberi hati untuk memahami ajaran-ajaran yang baik. Nah, yang begitu itu syukur namanya. Nah, kalau bersyukur, janjinya Allah la in syakartum la azidannakum. Kalau diberi penglihatan, diberi hati, diberi pendengaran, bersyukur pada Allah, ya Allah akan memberikan tambahan kenikmatan. Nah, dengan saudara menggunakan penglihatan, pendengaran, hati itu akhirnya bisa mendapatkan suatu pengajian itu karena nikmat Allah, ditambah nikmat tadi. Kalau diberi nikmat pendengaran, penglihatan, kita tidak bersyukur, malah digunakan
hal yang maksiat, maka penglihatan antara lain apa? Mendengarkan untuk apa? Nah, untuk yang bersyukur itu alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Coba dibaca itu. Surat Az-Zumar 38. Nah, itu berarti saudara diberi kenikmatan pendengaran oleh Allah, pendengarannya itu ngurungokke sing apik-apik. Ya, kata Allah itu orang menggunakan akal pikiran yang sehat itu. Surat Az-Zumar 38 coba. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 38. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanyalah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Itu. Semua orang manusia diciptakan sudah tahu sudah siapa itu. Hanya menciptakan lagi Allah, tapi Allah itu siapa nggak tahu. Tapi dengan mendengarkan itulah alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Ayat berapa itu? Ayat 18 coba. Az-Zumar ayat 18. Surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, itu namanya yang bersyukur. Allah memberikan pendengaran, penglihatan, hati tadi la'alakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Nah, bersyukur itu menggunakan pendengaran ya untuk mendengarkan yang baik-baik. Nah, suara-suara yang kau dengar yang dia lewat pendengaranmu banyak suara-suara yang masuk. Tapi kamu mensyukuri nikmat alladzina yastami'unal qawla. Orang yang mendengar perkataan-perkataan ya. Tapi tidak semua dipakai alladzina yastami'unal qawla wa di situ sedangkan fayattabi'una ahsanah. Mengikuti perkataan yang paling baik. Gitu ya. Nah, perkataan yang paling baik itu ya Al-Quran. Perkataan yang paling baik. Karena Nabi kita mengatakan, gitu, inna ahsanal hadisi kitabullah. Perkataan sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Nah, kamu diberi pendengaran oleh Allah, mau mendengarkan ayat-ayat Quran ketika dibacakan, diterangkan atau dengar-dengar, belum ngaji tapi sudah dengar-dengar di situ ada kajian Quran, langsung pendengaranmu dipasang di situ. Nah, maka itu diterangkan memilih perkataan-perkataan apa yang baik itu, bisa memilih perkataan yang paling baik. Alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah. Nah, orang yang bisa memilih perkataan yang baik itu ulaikal ladzina hadahumullah. Nanti Allah akan memberi petunjuk kepada manusia yang mau mendengarkan, pemilih perkataan yang baik tadi. Nah, mereka mendapat mendengarkan itu, maka Allah memberikan petunjuk wa ulaika humul
Ya ulaika humul ulul albab. Jadi kamu manusia yang mensyukuri nikmat diberi pendengaran, akhirnya tidak untuk mendengarkan omongan-omongan jorok, omongan-omongan bohong, omongan-omongan yang tidak ada gunanya, tapi mendengarkan perkataan yang paling baik. Nah, perkataan yang paling baik adalah perkataan Al-Quran, karena Al-Quran itu perkataan Allah, tidak ada salahnya. Nah, orang yang menggunakan perkataan yang baik, itu Al-Quran itu yang mensyukuri nikmat akal sehat tadi. Maka diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi akal. La'alakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Nah, sehingga apa yang menyebabkan kamu dapat salat ngaji ini? Ya, karena kamu bersyukur. Dengan bersyukur maka dituntun oleh Allah, diberi hidayah. Bersyukur, menggunakan nikmat pendengaran, penglihatan, hati digunakan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik lah. Itu berarti kamu bersyukur, maka diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Nah, tapi ada yang diberi pendengaran, penglihatan, diberi hati, tidak mau bersyukur. Ya, diberi penglihatan, ndelok sing apik-apik ora seneng, sing didelok elek-elek wae. Diberi pendengaran, ya, ngrungokke kajian ora seneng, sing dirungokke bangsa sing elek-elek. Ngrungokke kebenaran, kita yang benar enggak mau, yang disukai bangsa ngomong-ngomong cerita ngoyoworo kosong, nipu tanpa dasar, itu malah seneng lah itu. Ya. Diberi hati tidak untuk memahami yang baik-baik, tapi untuk dengki, untuk iri hati, untuk prasangka jelek, yang jelek-jelek. Nah, kalau yang begitu itu lain, maka Allah katakan walaqad dzara'na jahannama. Itu tadi ayat Al-Baqarah itu ya. Surat Al-A'raf ya 179. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jin dan manusia nanti akan jadikan umpan jahanam. Jin dan manusia yang bagaimana? Ya, terus terangkan. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, diberi hati. Tapi hati yang diberikan oleh Allah tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Terus? Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, diberi mata, penglihatan lah. Penglihatan yang diberikan dari Allah tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Terus? Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, ya, diberi pendengaran, telinga tadi, tapi tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, itu namanya tidak bersyukur. Pada Allah tadi, ya, ketika manusia lahir di dunia, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah melahirkan kamu dari perut ibumu. Ya, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa, walaupun sudah diberi mata, sudah diberi telinga, sudah diberi hati, tapi ketika lahir mata ini enggak melihat apa-apa. Telinga ya belum mendengar apa-apa, hati ya belum belum memahami apa-apa. Maka dengan pertolongan Allah, mata, telinga, hati, terus diberikan oleh Allah. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a. Telinga sudah diberi sejak lahir, tapi belum mendengar. Melalui proses waktu, kemudian diberi pendengaran. Pendengaran itu maksudnya telinga yang tadi belum bisa mendengar, ketika lahir, melalui proses waktu, terus diberi pendengaran, bisa mendengar. Misal sama wal basoro, beri penglihatan.
Mata ketika lahir dari bawah tapi belum melihat, maka ketika lahir tidak lihat apa-apa. Ya, nah, setelah melalui proses waktu bisa melihat. Wal afidata diberi hati. Ketika lahir hati sudah ada, tapi belum bisa berfungsi apa-apa. Nah, setelah melalui proses waktu dapat mengerti. Oh, yang mata bisa melihat, hati mendengar, telinga dapat mendengar, hati dapat memahami apa yang dilihat, apa yang didengar. Nah, itu kalau ya bersyukur apa yang dapat dilihat, apa yang didengar disaring. Ya, memilih yang paling baik. Alladzina yastami'unal qaula. Dari ucapan-ucapan yang saya dengar tadi, dari hal-hal yang saya lihat tadi, ya, diperhatikan, didengar, maka memilih yang paling baik. Ayat tabi'una ahsanah. Ya, ya. Suara-suara yang saya masuk, yang paling baik yang saya pakai, yang saya ikuti, yaitu paling baik itu Al-Quran tadi. Maka kalau saudara mau tentang hal itu, sebabnya apa? Kok bisa lah? Kalau melihat ayat tadi, sebabnya kamu bersyukur. Ya, menggunakan pendengaran, menggunakan penglihatan, diberikan hati oleh Allah, digunakan sebagaimana mestinya. Maka tambahannya Allah memberikan kenikmatan, orang yang bersyukur tadi akan ditambah kenikmatannya lah. Karena menggunakan penglihatan, pendengaran, hati digunakan sebaik-baiknya menurut jalan yang ditentukan oleh Allah, maka ditambah hanya ketemu kajian yang mengajarkan Quran dan Sunnah, lah makin seneng. Ya, tadi belum hanya dengar-dengar saja, tapi saya yang dengar-dengar itu saya perhatikan, dipilih-pilih sing apik, kok sing apik iki lah, maka bertambah, makin paham. Itu karena syukur. Lah kalau tidak bersyukur tadi, diberi penglihatan tidak digunakan untuk melihat yang baik-baik, pendengaran tidak menggunakan untuk didengarkan yang baik-baik, diberi hati ya tidak untuk berbuat yang baik, malah untuk prasangka jelek saja, ya, suka iri hati, suka dengki, suka prasangka buruk pada orang lain, akibatnya apa? Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, yang lalai umul ghafilun. Lalai maksudnya tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah berupa pendengaran, berupa penglihatan, berupa hati, itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Maka dikatakan oleh Allah seperti binatang ternak. Binatang ternak itu ya diberi hati, ya, diberi mata, diberi telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, pendengarannya. Matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Tidak diberi hati, tidak untuk memahami keterangan-keterangan dalam, maka seperti binatang ternak. Kerbau, sapi itu ya punya mata, punya telinga, punya hati, tapi diajari kaya ngopo tidak akan paham. Diajari Quran tidak akan paham. Yang penting yaitu nuruti hawa nafsunya. Ya itulah, maka kalau orang diberi kenikmatan oleh Allah itu kok seperti seperti kerbau, sapi dan binatang ternak, oh berarti lebih rendah, derajatnya lebih rendah dari binatang ternak tadi. Karena apa? Lebih rendah karena dia tidak bersyukur. Ulaika humul ghafilun, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah sebagaimana mestinya. Nah kalau saudara ini tadi, nah, sak kampung ngomong dhewe, liyane dora, kok saya tertarik lah, saudara dapat hidayah itu. Karena bersyukur pada Allah dapat hidayah. Nah, ketemu kajian Quran dan Sunnah tadi dapat hidayah dari Allah. Nah itu makin mendapat hidayah kalau saudara syukuri, dan makin tambah nikmat yang lebih banyak lagi. Apa lagi akan diberikan oleh Allah? Kita tidak tahu apa lagi. Yang penting kalau bersyukur mesti ditambah nikmat yang lebih banyak lagi. Nah, inilah maka bersyukur, itu namanya ya, diberikan nikmat oleh Allah, hidayah tadi. Kalau tidak, saudara sebagai binatang ternak saja kan. Nah, bersyukurlah. Nah itu syukur saudara itu diratakan. Kalau saudara merasa mendapat kenikmatan itu diratakan. Jangan untuk saudara sendiri aja. Perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum. Jaga kenikmatan itu untuk dirimu sendiri dan diratakan pada keluargamu.
pada keluargamu. Supaya keluargamu juga merasa mendapat nikmat seperti yang kamu rasakan. Nah, kalau yang kamu rasakan itu disyukuri dengan diamalkan betul-betul, kamu terhindar dari api neraka. Maka terhindar dari api neraka jangan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu, maksudnya anak istrimu, keluarga dekatmu itu jangan sampai tersentuh api neraka. Maka diajak semuanya untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji As-Sunnah, kemudian setelah paham diamalkan dalam kehidupan, lah insya Allah itu akan lebih nikmat lagi. Yang kau rasakan akan merasa lebih nikmat di dunia ini, di akhirat nanti terhindar dari api neraka.